kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih. Sambil menunggu yang lain bergabung, kita mulai dulu Bu. Oke, izin share screen. Sudah tampil nggih? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini adalah diseminasi tentang budaya positif. Ini sebagai salah satu tugas dari program pendidikan guru penggerak angkatan 6. Untuk fasilitator Dr. Andawi Paluki, kemudian pengajar praktek Bu Musriatun. Kemudian untuk pertanyaan pemantiknya ini, setuju atau tidak setuju jika hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau menjawab tidak? Untuk nomor 1, setuju atau tidak, nomor 2 setuju atau tidak, nomor 3 setuju atau tidak. Monggo. Halo. Halo. Monggo. Nomor 2 dan 3 setuju, Pak. Oh, Bu Maya nomor 2 dan 3 setuju, Bu Akromah Tadi juga saya sama. Baca punya Bu Akromah chatnya. 2 dan 3 setuju. Sebentar Pak Arif, itu di situ. Sebenarnya sih setuju semua kalau saya, karena kan Setuju yang semua. pertama hukuman dapat mendisiplinkan anak, karena hukuman itu bagi saya untuk anak itu bisa untuk jadi benteng ya, maksudnya untuk mengontrol anak. Kalau kan adanya hukuman pasti ada aturan, jadi nggak mungkin kalau aturan nggak ada hukuman kalau nggak ada aturan yang dilarang, gitu kan? Aturan yang dilanggar maksudnya. Oke. Di sekolah, berarti setuju ya Bu? Ya, kalau hukuman itu harus ada aturan. Nah, kalau yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif, ya itu kan juga hukumannya pun kan hukuman yang positif gitu ya? Ya, hukumannya positif, tidak yang negatif. Oke. Kemudian yang ketiga gimana Bu? Kalau yang ketiga memberi penghargaan. Nah, itu biasanya reward kalau anak sekolah. Ini kan lingkungannya di sekolah Pak ya? Itu kan kayak
mungkin anaknya berprestasi, anak yang ikut Popda itu bisa diberi reward sendiri agar dia termotivasi bisa lebih baik seperti itu kalau menurut saya. Oke, oke, oke. Terima kasih Bu Maya. Jadi setuju kalau misalnya hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, kira-kira seperti itu, nggih. Oke. Oke, nuwun. Oke, untuk materi hari ini tentang disiplin positif dan nilai kebahagiaan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang 2.6 itu restitusi pada segitiga restitusi. Oke, kita lanjut dulu materinya tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah ini ada A dan B. Nah ini diminta menyobek secari kertas kecil kemudian menuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Kemudian buatlah sebuah kepal yang berarti sangat kencang sekali. Kemudian teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, kira-kira yang pertama, apakah Anda membuka atau menutup kepalan tangan Anda? Jika membuka, kenapa? Jika menutup, kenapa? Coba berikan alasannya. Kemudian dalam kegiatan ini, siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan Anda? Monggo, siapa sekarang yang mau mencoba? Kira-kira dibuka atau ditutup? Membuka atau menutup. Halo Pak. Halo? Halo. Ya. Saya akan coba menjawab pertanyaan Oke, yang monggo. Bapak ajukan. Monggo Bu Widi. Iya. Nomor 1, apakah Anda membuka atau menutup kepalan tangan Anda? Mengapa alasan Anda? Kalau menurut saya akan tetap menutup karena ini kan privasi saya ya. Oh, seperti itu. Iya, jadi terserah saya mau membuka atau tidak karena ini adalah sesuatu yang berharga untuk saya. Jadi saya rasa hanya saya saja yang mampu untuk mengetahui apa yang saya rasakan ini berharga. Misal benda apa yang saya rasa berharga itu ya hanya saya aja yang saya tahu. Teman-teman yang lain tidak usah tahu seperti itu, Pak. Jadi kendali kontrolnya ya pada diri saya sendiri. Oke, berarti intinya berada di tangan panjenengan sendiri, nggih. Orang lain Nggih, tidak Pak. bisa mempengaruhi. Oke, betul Nggih. sekali. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ini dinamakan ilusi kontrol. Ada 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini biasanya orang dewasa itu biasanya suka memaksa itu, ya. Seperti itu nggih biasanya nggih. Oke, lanjut. Nah ini. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, ini pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol, itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi pada teori kontrol, ini semua perilaku memiliki tujuan.
Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul tadi ya. Jadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian pada teori kontrol, ini kolaborasi. Yang dibutuhkan adalah kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian berpikir menang kalah. Kalau yang teori kontrol berpikir menang-menang. Ini maksudnya apa berpikir menang-menang? Jadi ketika murid melakukan kesalahan, murid itu diminta mencari solusi sendiri untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi murid tersebut tidak merasa mendapat hukuman ya. Kalau mendapat hukuman berarti kan merasa kalah. Tetapi kalau mereka bisa membuat konsekuensi sendiri, nah itu berarti kan mereka dalam posisi menang seperti itu. Oke. Nah ini pada disiplin positif, pada disiplin positif ini menurut teori kontrol Dr. William Glasser. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ini masing-masing ini ada maknanya sendiri. Yang ini misalnya, contohnya kan makna disiplin ya. Jadi belajar mengontrol dari diri sendiri dengan menggali potensi yang ada. Seperti itu. Kemudian untuk yang semua perilaku memiliki tujuan, ini nanti ada yang namanya teori motivasi. Tujuannya apa? Ada yang untuk menghindari hukuman, ada yang untuk mendapatkan imbalan. Nah ini yang selanjutnya dinamakan dengan motivasi ekstrinsik. Sedangkan pada motivasi intrinsik, ini ada yang namanya untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan universal yang kemudian ketika di kelas ini dinamakan dengan keyakinan kelas, artinya kesepakatan yang ada di kelas seperti itu. Nah, kemudian untuk yang model berpikir menang-menang dan kolaborasi, ini terdapat 5 posisi kontrol terhadap bagi guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, pada posisi guru sebagai manajer, ini nanti ada yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Langkah-langkahnya bagaimana? Ketika anak membuat kesalahan, nanti langkah pertama adalah kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian kita validasi kebutuhan murid. Nah, kebutuhannya apa? Kok bisa melakukan kesalahan seperti itu? Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan di sini maksudnya apa? Murid tadi diminta mencari solusi atas kesalahan yang dia perbuat seperti itu. Nah, kemudian di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang utama adalah pasti bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kemudian yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah kebebasan. Nah, ini 5 kebutuhan dasar pada manusia. Kita lanjut dulu. Nah, apakah makna disiplin? Nah, berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Nah, ini berarti dari Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi
sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini biasanya kalau tidak patuh akan mendapatkan hukuman. Nah, biasanya kan seperti itu ya kalau di kita ya. Kemudian kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan lainnya. Ketidaknyamanan, pasti ada ketidaknyamanan. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, seperti itu ya. Kebanyakan kalau ada istilah disiplin, pasti nanti ada kepatuhan anak. Kalau tidak patuh, nanti biasanya dikasih atau diberikan sanksi seperti itu. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nah, ini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ya, tadi tidak berpengaruh dengan bahasa, suku ataupun bangsa, apalagi agama. Nah, itu tidak ada pengaruhnya. Kemudian karena itu dinamakan dengan nilai-nilai yang bersifat universal. Nah, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini menurut Diane Goosen. Nah, tadi ya teori Goosen tadi. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia yang kemudian kita kenal pada saat ini adalah profil pelajar Pancasila ya. Yang ini Merdeka Belajar. Nah, ini yang dipakai adalah nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, ini yang paling utama. Kemudian yang kedua mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Nah, ini anak-anak sekarang diminta untuk kreatif seperti itu ya. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan yang lain. Ada 5 yang lain. Yang pertama IPO. Ini ada sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, dan lain-lain. Kemudian 9 pilar karakter, cinta Tuhan, kemandirian, dan tanggung jawab, dan lain-lain. Kemudian petunjuk seumur hidup, ada keterampilan hidup dan petunjuk hidup. Kemudian yang kelima ada the 7 essential virtues. Ya. Ada rasa empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Yang terakhir ada yang namanya proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, ini banyak sekali. Ada nilai peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, dan lain-lain ya. Tetapi untuk saat ini yang dipakai adalah tadi profil pelajar Pancasila. Ya. Kemudian yang kedua ini tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, ini istilah baru nanti ya, namanya restitusi. Kalau yang lain mungkin sudah familiar. Oke, yang pertama tentang motivasi perilaku manusia. Tadi ada 2. Yang pertama motivasi eksternal, yang kedua motivasi internal. Ya, untuk motivasi eksternal, yang pertama pasti untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu jelas pasti ya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, misalnya kan kita
biasanya anak-anak takut terlambat, nah karena takut ada hukuman seperti itu. Kemudian yang kedua, motivasi eksternal ini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, apa sih yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, biasanya kalau seperti ini, kalau tidak diberi imbalan, biasanya jadinya males. Nah, seperti itu. Ini yang dinamakan motivasi eksternal. Pengennya kalau apa-apa dikasih imbalan. Diminta tolong ini harus ada imbalannya, diminta tolong itu harus ada imbalannya, seperti itu. Kemudian yang terakhir dari motivasi internal, ini adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, yang paling penting adalah motivasi dari internal ya. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Merdeka, nah, seperti itu simbolnya merdeka. Merdeka itu apa? Nah, merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak hanya bisa memerintah orang lain, tetapi kita juga harus bisa menggerakkan diri sendiri. Jangan bisanya cuma perintah tok, nah, istilahnya seperti itu. Ya. Intinya itu, kita harus bisa memerintah diri sendiri. Kemudian ini yang paling penting nih, dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Nah, ini ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Contohnya apa lah nih? Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Kemudian ada yang namanya penghargaan itu menghukum. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, contohnya saya ambil yang ini, penghargaan menghukum misalnya ya. Contohnya gimana? Misalnya kita memerintahkan atau meminta murid untuk misalnya apa ya, mengerjakan soal misalnya di depan kelas ya. Tetapi setelah itu dikasih penghargaan. Penghargaannya berupa apa? Misalnya diberi uang, nah seperti itu. Itu penghargaannya bisa dinamakan penghargaan menghukum. Ya, kenapa? Karena kalau tidak diberikan penghargaan, mungkin anak tersebut jadinya tidak mau seperti itu. Nah, jadinya namanya penghargaan yang menghukum. Kemudian contoh lagi, misalnya nih penghargaan yang merusak hubungan. Contohnya apa penghargaan merusak hubungan? Gini, misalnya yang satu diberi penghargaan dalam satu kelompok, tetapi yang lain ternyata tidak diberi. Nah, itu bisa merusak hubungan pertemanan, mungkin juga seperti itu, iya enggak? Bisa ya, jadi, oh, kok yang itu dikasih, aku enggak dikasih. Nah, itu bisa merusak hubungan. Kemudian, ada juga penghargaan mematikan kreativitas misalnya. Nah, ini juga bisa mematikan kreativitas. Kenapa? Kalau tidak dikasih penghargaan, nanti kreativitasnya menjadi menurun misalnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dikasih penghargaan, nanti membuat hasil karyanya misalnya dibuat sebaik-baiknya. Tetapi ketika tidak diberi penghargaan, maka membuat hasil karyanya menjadi asal-asalan. Itu yang dinamakan dengan penghargaan mematikan
kreativitas. Nah, seperti itu ya. Mungkin yang lain nanti bisa ada contohnya sendiri-sendiri. Nah, ini bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, kita harus memberi dukungan secara khusus. Nah, misalnya secara individu ya, yang tadinya khusus dan pribadi ini kurang lebih sama. Misalnya yang tadinya pendiam, nah itu harus kita beri apresiasi agar lebih percaya diri, misalnya itu butuh pendekatan secara pribadi seperti itu. Kemudian memberi pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Nah, dalam satu kelas itu kita tidak boleh hanya memberi pengakuan atau apresiasi kepada salah satu atau salah dua murid saja, tetapi harus semuanya secara bergantian seperti itu. Jadi kesannya tidak monoton hanya satu anak tersebut ya. Paling tidak semuanya harus mendapat kesempatan untuk diberikan apresiasi. Kemudian beri pengakuan secara konsisten ya. Jadi mungkin setiap pertemuan itu kita ada di akhir biasanya ya, itu kita beri apresiasi walaupun cuma hanya dengan tepuk tangan seluruh kelas misalnya seperti itu. Itu harus kita lakukan secara konsisten. Kemudian yang terakhir harus fokus pada proses. Ya, yang penting adalah fokus pada proses. Nah ini Bapak Ibu, monggo dicermati mana yang merupakan hukuman atau konsekuensi. Ya. Kalau hukuman biasanya sifatnya mengikat, kalau konsekuensi tadi anak diminta ketika melakukan kesalahan diminta mencari konsekuensi untuk kesalahan yang diperbuat seperti itu. Monggo kira-kira yang nomor 1 ini hukuman atau konsekuensi. Halo. Siang-siang ini pada ngantuk ini. Halo. Hukuman ya, Pak? Halo, siapa ya? Siapa yang tadi yang menjawab ya? Halo? Ya, dilihat dulu. Yang mau menjawab bisa raise hand atau ketik di chat, enggak apa-apa. Ini tadi maksudnya gimana Pak Arif, maaf? Kalau nomor 1 itu kira-kira hukuman atau konsekuensi Bu Maya. Oh, seperti itu. Mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi. Anak diminta mencatat 100 kali. Suruh mencatat 100 kali. Itu hukuman atau konsekuensi kira-kira. Kalau menurut saya hukuman, Pak ya. Tapi terlalu kejam itu, Pak. Coba oke, nomor 1 hukuman. Itu hukuman tapi terlalu kejam itu, Pak. Iya, terlalu kejam. Iya. Zaman sekarang nggak ada lah kayak gitulah. Iya, oke, betul ya hukuman ya. Yang kedua apa ini? Hukuman juga ya, sama ya. Ke lapangan. Hukuman ya. Push up hukuman juga ya. Hukuman mengganti kertas. Ini menggantikan kertas tugas. Itu konsekuensi. Nah betul. Kalau ini konsekuensi udah jelas. Iya, dia konsekuensinya ganti kertas itu ya. Konsekuensi karena dia sudah mencoret-coret kertas temannya kan. Nah, betul. Membersihkan tumpahan air.
Membersihkan itu konsekuensinya. Nah, betul Iya. konsekuensinya Iya. karena dia menumpahkan Itu air di numpah meja. dia tanggung jawab dia. Betul, betul, Iya, betul. iya. Oke, yang ke 6. Murid disuruh apa tuh? Mengenakan sepatu seharian karena Di tidak sekolah karena mengenakan tidak menggunakan sepatu hitam. disuruh mengenakan sepatu seharian. Ini Lah tidak bukannya kita mengenakan nih. Tidak mengenakan. tidak mengenakan hukuman ya? Hukuman Betul. jelas ya. Yang terakhir. Ini pelajarannya PJOK. Jelas lah, jelas hukuman walaupun pelajaran PJOK apa PJOK. itu? Kalau PJOK Ya jelas, tapi hukuman lah. Ya. Guru konsekuensi. konsekuensi. Boleh nggak Alasannya apa-apa apa kan? itu, Pak? Karena kan pada jam olahraga, anak-anak kan biasanya kan diminta ini, aduh, kok kamu kelas 10 menit? Nah, ayo apa konsekuensinya? Misalnya kan seperti itu kan. Oh, kalau ya. Ada yang misalnya lari Pak, biar gampang lari aja. Boleh nggak seperti itu. Oke. Oh, gitu ya. Karena kan yang mengambil keputusan anak, istilahnya kalau konsekuensi seperti itu. Oke, bisa dilanjut ya. Makasih Bu Siska, Bu Maya jawabannya. Ya, sama-sama. Bu Nike? Iya Pak, saya juga mau tanya kembali ke layar yang tadi Pak. Kembali ke layar yang tadi, Jus. Terus bedanya dengan yang poin 2 apa? Yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini kan Nek kalau menurut saya ini pelajaran PJOK, Bu, itu ya, Berarti tidak di pelajaran PJOK saja ya, misalkan disuruh menulis saya tidak akan mengulangi lagi, apa saya akan mengerjakan PR di pelajaran matematika misal, itu beda nggak dengan yang poin 2? ini sama ini beda. Kalau ini kan pas pelajaran olahraga. Kalau matematika misalnya konsekuensinya kan apa? gambar sudut lah gitu ya. Nah, seperti itu konsekuensinya. Jadi tidak memberatkan anak lah seperti itu. Tapi gini Pak, saya tukar pengalaman ya, karena saya dari SMP terus ngajar di SD nih ya Pak. Kan anaknya masih imut-imut dan mungil-mungil ya. Ada teman yang kayak gurunya gitu loh. Ada teman yang memberikan hukuman gitu loh, anak suruh nulis 50 kali lah. Tapi saya rasa itu maksudnya zaman sekarang kok anak disuruh seperti itu. Misal anak yang masih kecil pun kalau misal diberitahu, insya Allah ya masih bisa lah. Saya memang ngomong sama gurunya, Bu apa nggak terlalu kasihan, nggak terlalu itu nulis suruh seperti itu. Dan menurut Pak Arif itu gimana Pak? Karena kalau menurut saya anak kecil ibaratnya males aja pun kalau kita ngomongi, kalau kita nasihati itu kan masih mau ya Pak. Gitu. Nah, tapi kok ngasih hukumannya seperti itu sampai anak itu saya ngonang itu jam 1 itu teman-teman yang lain sekolah itu sudah sepi ketika saya keliling sekolahan lah ya. Itu anak belum pulang. Akhirnya saya tanya dan terus saya suruh pulang. Udah dikerjakan di rumah aja enggak apa-apa, nanti saya yang tanggung jawab. Saya gitu. Ya, itu yang seperti itu kan sekarang udah tidak boleh sebetulnya memberikan hukuman seperti itu. Jadi menurut teori yang sekarang itu harusnya anak yang membuat konsekuensi sendiri. Iya. Yang tidak memberatkan anak tersebut. Seperti itu. Apalagi kurikulum 13, kurikulum merdeka ya. Betul, merdeka. Iya, merdeka mengajar juga. Merdeka mengajar, seperti itulah, Pokoknya sekarang kan modelnya menghindari hukuman seperti itulah. Oke, bisa dilanjut, Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini kalau yang hukuman itu pasti menimbulkan sesuatu yang menyakitkan. Ya. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, yang terjadi ya sudah terjadi seperti itu. Tetapi tidak menyakitkan karena mereka ya tadi diminta membuat konsekuensi sendiri seperti itu. Nah ini membuat anak sakit fisik maupun hati, lah ini yang berat ini. Ya. Kalau yang konsekuensi tidak nyaman, tapi hanya dalam waktu jangka pendek saja. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu sifatnya paksaan. Kalau konsekuensi lah ini stimulus dan tanggapan. Ya, jadi ada
stimulusnya dan tanggapan anaknya seperti apa. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau yang konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, ini tadi menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk. Nah, ini merasa bersalah, istilahnya seperti itu ya. Kemudian kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Nah, ini betul sekali. Kalau hukuman biasanya menyembunyikan kesalahannya. Kalau konsekuensi nanti anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, hukuman akan membuat merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan. Ini yang hati-hati adalah dipermalukan dan merasa tak dihargai. Ini dampaknya besar sekali kalau yang ini ya. Kalau konsekuensi ini hanya kehilangan haknya saja, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Setelah anak tersebut sudah melaksanakan konsekuensi tentang apa yang dia lakukan, nah setelah itu kan sudah selesai berarti. Seperti itu. Kalau hukuman kan kadang-kadang kan masih melekat ya, kamu telat nah, seperti itu. Nah, ini sudahlah tadi kurang lebih sama. Nah, ini yang baru mungkin ada yang namanya istilah restitusi. Sudah pada tahu belum Bapak Ibu? Ini ibu semua ya, bapak-bapaknya belum pada masuk. Oke, restitusi adalah ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini yang paling penting adalah proses kolaboratif. Ya. Anak diminta mencari solusi untuk masalah mereka. Nah ini 9 kunci restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Artinya tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti itu. Kemudian memperbaiki hubungan, bersifat tawaran bukan paksaan. Nah, kalau hukuman kan biasanya maksa harus seperti itu ya. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Yang paling utama adalah fokus pada solusi. Nah, ini tadi ya. Solusinya apa atas kesalahan kamu seperti itu. Kemudian yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika masuk kelas udah anak udah plong istilahnya seperti itu. Oke, lanjut. Ini keyakinan kelas. Ini nanti mungkin bisa dipraktekkan di semester 2, tapi kalau SD mungkin sudah ya keyakinan kelas ya, atau kesepakatan kelas lah biasanya. Apa itu? Oh, belum. Kalau anak baru di SD. Oh iya. Mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini. Misalnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, ini misalnya di jalan lah ya. Nah, kalau di sekolah seperti ini misalnya, mengapa kita memiliki peraturan 3 meter? Kok 3 meter sih? 3M, maaf, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih
menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ini dari peraturan kelas, biasa ya peraturan kelas ya. Nanti ada keyakinan kelas, maka timbul lingkungan positif di kelas tersebut dan menjadi budaya positif di lingkungan sekolah. Dari yang biasanya peraturan kelas toh, kita tambah adanya keyakinan kelas agar tumbuh lingkungan positif dan budaya positif di sekolah. Nah, ini yang biar gampang contohnya, ini ada contohnya. Ini. Ada 2 pamflet ini ya, sama-sama tulisannya kesepakatan kelas, tetapi hanya ada satu yang merupakan keyakinan kelas. Nah, kira-kira yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Nanti dari sini mungkin Bapak Ibu bisa langsung paham yang dimaksud keyakinan kelas itu seperti apa. Kira-kira yang pertama apa yang kedua? Dung. Halo. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya. Ini yang sesuai adalah yang saya mikir. Oke, Bu Siska, coba yang mana? Nanti kelihatan bedanya. Bisa nulis di chat kalau misalnya. Yang sesuai adalah yang pertama ya, Bapak Ibu ya. Ini udah siang soalnya ya. yang betul adalah yang pertama, ya ini adalah kesepakatan kelas antara guru, misalnya wali kelas berarti wali kelas dengan siswa, yaitu datang tepat waktu, harus mengucapkan salam. Nah, itu harus butuh kesepakatan. Kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan yang terakhir tertib. Kalau yang kedua, ini seperti apa, motivasi ya. Nah, kami guru dan murid yang saling menyayangi, nah, itu kan seperti motivasi. Kami murid yang semangat belajar, kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ya Pak, yang pertama, oke betul Pak, betul. Yang pertama betul sekali. Jadi ada kesepakatan kelas. Nah ini. Maaf ini di jalan raya, sampai jalan raya jadi berada berisik. Oke, ini contoh peraturan dan keyakinan kelas. Yang pertama, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini bentuk keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini menghormati orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Ini menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, berarti keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kelihatan ya, keyakinan kelasnya. Bergantian atau menunggu giliran, berarti menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, berarti kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, berarti keselamatan dan keamanan.
Itu ya slide-nya. Kemudian pembelajaran keempat ini tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini tadi sudah dijelaskan di awal ya. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini semua makhluk pasti butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian pasti membutuhkan kebebasan, nggak mau untuk dikekang. Gitu. Membutuhkan kesenangan atau hiburan, pergi atau istilahnya sekarang healing, nah itu ya. Kemudian adalah penguasaan. Nah, penguasaan. Ini videonya enggak usah. Ini enggak usah ya. Nah ini 5 posisi kontrol. Nah ini yang paling utama Bapak Ibu nanti bisa dipraktekkan di sekolah. Ini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, diharapkan posisi kita sebagai seorang guru adalah sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman maupun pemantau lah. Biasanya yang sering ini kan kita posisinya sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Betul tidak? Ketika murid melakukan kesalahan. Nah, ini contoh-contohnya ya. Nah, ini ada videonya. Saya share videonya dulu. Biar Bapak Ibu tahu bedanya 5 posisi kontrol. Posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi tertutup, 2. Posisi bebas, 3. Posisi tenang, posisi tenang.
Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Di sana ke lapangan basket. Sisi. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Oh, kamu terlambat lagi. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Bisa tidak bisa pindah kamu. Duh, gimana ini? Ibu harus apa nih? Absen. Ini kamu pintar apa? Harus coba. Ya sudah, lain ijazah lagi ya. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan cenderung lembut. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa Bapak Ibu, Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Pagi saya. habis saya iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Mungkin sering ibu. Lebih ibu. Salah Bu. Sudah sana. Beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. guru berbicara dengan agak suara baru. Cenderung bersedia ngobrol untuk menjaga suasana percakapan. Identitas yang kita adalah identitas sukses atau berhasil. Perlu diingat, mendorong eksternal. Ini guru absennya, sehingga di lain waktu kita bisa bertemu. Namun
Satu ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Jadi saya meyakininya sekian Bu. Saya akan coba untuk menyalurkan saya. Saya Jadi yang adalah Pak Emma dan yaitu memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berhenti atas diri. Ibu dan bapak guru hebat setelah mengamati posisi ini memang posisi kedua yang ingin dituju setiap posisi pun dapat menggunakan disiplin positif dan pihak yang perjalanan seorang pendidik dan sampai pada posisi seorang pendidik yang tujuan kita pasti dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran tentang posisi kontrol yang telah dan bahagia ibu dan Oke, Bapak Ibu, yang paling utama kita harus menjadi manajer seperti itu.
Oke, kita lanjutkan presentasinya sedikit lagi. Oke, tentang segitiga restitusi ini yang terakhir ini. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan dan validasi kebutuhan. Ini ada contoh prakteknya. Ada 2 kemarin, cuma ini salah satu saja yang saya tampilkan. Nah, ini. Ini tadi, ini contoh yang terlambat. Kalau ini contoh anak yang tidak menggunakan seragam sesuai harinya. Nah, itu contoh dari penerapan segitiga restitusi ya, Bapak Ibu. Oke, kemudian yang terakhir, yang paling akhir ini adalah praktek budaya positif. Nah, ini anak-anak di sekolah seperti biasa ya. Ini ada diskusi kelompok. Nah, setelah itu saya video, kemudian mereka saya buat diminta membuat semacam video pendek hasil presentasi mereka. Nah, salah satunya contohnya ini. Ini tujuannya agar anak mengenal aplikasi dan teknologi yang biasanya hanya buat main-main, ini dibuat untuk presentasi kelompok mereka. Ya, ini bisa juga menjadi portofolio digital nantinya. Satu saja, tidak usah banyak-banyak karena waktunya udah sore. Oh, kok hilang? Oke.
Ini kelompok yang lain. Nah, sudah seperti itu ya. Intinya anak-anak saya coba untuk menggunakan aplikasi yang biasa mereka pakai hanya untuk main-main. Ini saya gunakan juga untuk membuat portofolio digital semacam itu ya. Mungkin cukup itu dulu Bapak Ibu, mungkin lain kali bisa kita sambung. Monggo nanti yang bisa panjenengan semua aplikasikan di sekolah, monggo diaplikasikan ya. Mungkin saya tutup pertemuan hari ini dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Monggo Bapak Ibu, Pak Farid, sami-sami. Monggo bisa keluar dari room ya. Selamat bermalam mingguan, matur nuwun semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Arif ilmunya.